Petani makmur. Indonesia maju. Itu biasanya slogannya Pak Muldoko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang saya hormati Ketua terpilih Pak Han, Pak namanya itu Tenggono, Ketua terpilih dan semua saudara-saudara para pengurus HKTI Kuningan, bapak-bapak dari Forkominda, dari Kapolres, dari Kodim, dari Kajati, ada nggak? Kajati. Bapak yang mewakili Pemda, ini hadirnya cukup banyak. Ada Bapak Uji Sanusi ya, Pak Uji ya, terima kasih perwakilan Dinas Tanaman Pangan. Bapak Ropik, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, ada Pak Ropik. Bapak Asep Tommy, Kepala Dinas Koperasi ya. Bapak Uus Ustadi dari Perhutani, ada. Bapak Wawan Ruswandi dari Perhutani. Mohon maaf kalau tidak ada yang tersebut. Bapak Ibu sekalian, April tahun 1973 lahirlah sebuah organisasi dari 14 partai tani. Itu banyak sekali dulu. Ada himpunan tani ini dulu 14 tahun 73 setelah Pak Harto terpilih jadi presiden, maka dihimpunlah semua ormas yang 14 itu dalam satu badan yang bernama HKTI tahun 1973. Berarti sekarang hampir 50 tahun atau 5 tahun. Satu-satunya wadah untuk berhimpun supaya jadi bagian dari energonya kekuatan politik itu di situ di himpunan pemuda Indonesia. Di pemuda ada KMPI kan. Nah di petani itu HKTI. Tugasnya Pak Hanja tadi sampaikan. Bagaimana ini adalah mendorong semua pelaku pertanian, perikanan, peternakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Itu tugasnya HKTI. Ada masalah pada sekalian. Nanti kalau di Wikipedia diklik itu ada lambang HKTI, itu bukan HKTI ini. Terus ada Pak Padlison ketuanya. Itulah sisa residu dari pertarungan yang terjadi di Bali sekitar tahun 80-an. Jadi ada Munas HKTI, saya belum masuk pengurus waktu itu, terjadi konflik. Pak Siswono kemudian membuat Munas pertandingan dengan Pak Prabowo kalah. Jadi Pak Siswono yang menang ini. Jadi jumlah yang hadir misalnya keluar 70% ada di tempatnya Pak Siswono memilih Usman Sabta. Nah, ini jadi pertarungan biasa. Jadi HKTI itu bertaruh masuk prosesnya peradilan. Itu peradabannya bagus. Kalau konflik kepengurusan harus ke pengadilan. Kemudian dengan pengadilan sampai ke Mahkamah Agung, maka yang terjadi yang terakhir adalah Mahkamah Agung menetapkan yang menang itu yang kongresnya dihadiri 70% itu Pak Usman Sabta. Nah, kemudian berlanjut Wahyudin sampai ke Pak Muldoko. Jadi kalau nanti SK Menkumham ada di mana, Mendagri mencatat siapa? Yaitu HKTI-nya Pak Hanun. Saya masuk dalam itu. Yang telepon saya Pak Nanang, Pak Kapolri itu, Bapak polisi pasti Pak Nanang ya. Jenderal Nanang telepon saya Pak HKTI juga pernah mengambil. Jadi tentara itu Jenderal Jun Josika. Waktu itu beliau menjadi Pangkostrat. Pak, ambil itu HKTI, kita sudah selesai pengangkatannya. Bapak yang harus ambil ini. Dirjen Kultural. Jadi saya harus oleh tentara, oleh polisi, oleh itu untuk mengambil posisi untuk melanjutkan ini. Namanya ke saya karena saya sudah selesai jadi wakil gubernur waktu itu. Alhamdulillah saya sudah hampir selesai tahan ini. Hampir 8 tahun saya berusaha HKTI dan tidak ada seperak pun saya kepancing. Tidak ada uang seperak pun dari APBD. Saya berjalan sendiri. Jadi kalau nanti Pak Hamid mau bangun HKTI, jangan berharap banyak kepada Pemda.
Anda mana-mana juga kapal bisa kita minta uangnya. Kemitraan perlu, tapi kalau ada BPD-nya, ada sebagian, tapi kalau saya enggak. Nanti kalau Pak Han jadi anggota DPRD, nah saya akan minta Pak Han itu alokasi anggaran untuk dapilnya, ayo arahkan untuk Bapeptam, arahkan untuk alat pertanian. Dan di setiap anggota DPR provinsi, ini kalau Pak Han jadi, kan statusnya Dewan dan Program. Kalau jadi beliau, dia punya angka hampir 14 miliar setahun. Kalau tidak diserahkan untuk petani, Pak Han suruh dulu dari angka tadi. Setuju nggak? Ini pentingnya. Gak usah semuanya. Bapeptam perlu alat pertanian. Pak Yayat cerita ternyata itu diubah dulu Dharma. Para petani ikan itu untuk akses kepada bibit aja betapa tergantung ke Subang. Halo, Dinas Perikanan, di mana Anda ini? Para petani di Waduk Dharma butuh bibit harus tergantung ke Subang. Jadi kalau bibit hari ini diamrahkan beli 1 juta ekor, baru 2 minggu lagi. Padahal hasil mereka itu pasarnya terjamin. Mau jawab ke petani? Jawab oleh HKTI. Kalau mau bisnis perikanan bisa bikin balai bibit di sini. Itu luar biasa. Itu baru satu aja yang nanti oleh HKTI itu apa namanya dijawab. Kedua soal ternak ini luar biasa itu di Kuningan itu. Peternakan di Kuningan itu ternyata ada Pak Ade. Mana Pak Ade berdiri? Tadi ngobrol sama saya sejak malam. Pak Ade siapa? Yang punya apa? Bumdes itu siapa? Pak Ade siapa? Pak Dede ya. Kemana tuh Pak Dede itu bilang? Kalau dilantik bagaimana? Dia ternyata menanam indigo pera. Ini indigo pera itu satu jenis tanaman yang nutrisinya jauh lebih hebat untuk ternak. Waktu kami membuat tim di Jawa Barat ini dengan ketuanya itu Kepala Bapeda, ternyata produk itu setelah dites itu Saudi Arabia meminta produk ini untuk menjadi pakan ternaknya di Saudi Arabia. Tapi di kita tidak ada. Ternyata di Kuningan ada penakan jaya. Ini kalau makanan lainnya dibuat itu tentu harus kerjasama Pak dengan perhutani. Karena saya itu dewan pengawas perhutani saya. Itu kopi di Pangalengan, kopi di Gunung Puntang, Gunung di mana yang disebut itu saya yang memulai. Itu kan tanahnya di Jalan Raya, saya kasih kepada petani, saya kasih bibit. Sekarang banyak yang jadi anggota DPRD-nya. Ada yang Gerindra, dari mana kepala desanya. Kepala desanya itu Pak Dadung namanya. Nanti cari nama Dadung. Itu adalah LSM yang saya bina penanam kopi di Pangalengan. Saya minta jangan dibabat itu kan, karena kalau tidak kan Anda kasih bibit kopi dan saya kasih bibitnya. Sekarang luar biasa. Nanti misalnya Kuningan bikin tanaman indigo pera, ada pabrikan, kemudian ada konsumennya, Pemda hadir di situ. Ya Pemda harus hadir dong. Kalau Pemda tidak hadir, negara siapa yang ini? Beli itu untuk konsumen. Kalau ternyata sudah terbiasa indigo pera begini, atau pakan ternak, itu sejauh Barat bisa beli ke Kuningan nanti. Nah itu tentu dengan perhutani. Nanti Pak Han harus ada MOU dengan perhutani. Nanti bilang aja sama saya perhutani. Saya dikasih dapat opsi 200 hektar lahan dan perhutani. Itu dulu kalau kita ambil aja, itu dapat pinjamannya hampir 17 miliar. Bukan dari bank, dari BRI. Tapi ternyata karena uangnya diambil Ibu Sri Mulyani, akhirnya tidak keluar lagi sebenarnya. Baru 5 miliar, dari sekarang ladanya mati semua. Sekarang ada kasus pengadilan karena digugat ini mati. Ya mati, tidak mati gimana? Duitnya diturunkan lagi. Dulu uangnya itu ada di departemen apa namanya itu KLH, Ibu Siti Nurbaya. Sekarang ditarik oleh Sri Mulyani karena nggak ada duit masuk ke bank, jadi nggak bisa diturunkan lagi. Ini dulu uangnya ada total untuk kepentingan para petani. Nah, saya kira di sini yang disebut lagi itu di bawah KTI ada indigo pera dan sebagainya. Sektor-sektor lanjang luar biasa. Ya, ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian hortikultura, dan ada wisatanya. Saya berharap HKTI Kuningan jauh lebih maju.
Itu paham ya? Saya termasuk ketua pengarah revitalisasi kawasan Linggarjati. Saya dengan Pak Bupati berkali-kali. Saya sudah sumpah hampir sekian miliar. Tahap pertama ada fasilitas tadi, ada kemudian juga ada kajian dan sebagainya. Maksud saya, ini Kuningan tidak mungkin menjadi kawasan industri. Saya meletakkan lapangan terbang ke Tajati itu cuma saya, Pak, dan wakil gubernur saya. Ayo Kuningan kita bangun daerah wisata dengan ikon Linggarjati. Kenapa Linggarjati, Pak? Saya punya utang, Pak. Waktu saya wakil gubernur dibawa oleh Menteri Hasan Renda. Pak, di mana tadi perundingan Indonesia dengan musuh Indonesia? Mau di mana? Kampil. Itu sudah jadi besi tua. Karena ada perjanjian Kampil itu yang kemudian melahirkan pemberontakan Madiun itu 48. Ada perjanjian bergabung dengan Jerunda. Jadi kalau anak-anak sekolah mau melihat di mana tempat sejarahnya perjanjian itu, sudah tidak ada semua. Yang ada itu di Kuningan. Satu-satunya tahun 46 ada perundingan. Belanda mengakui kedaulatan pertama di Republik ini bukan di Jambi, bukan di Surabaya, bukan di Bandung, bukan di Jakarta, di Kuningan. Di tempat yang ada sekarang ini. Jadi kalau sepagi orang Indonesia itu di Belanda ada gedung Linggarjati. Siapa yang bikin sebenarnya orang Inggris? 4 Belanda, 4 Indonesia di situ. Bung Karno di sini. Kenapa itu tidak dibikin? Saya minta Bupati Ayu, saya udah bantu. Tapi berikutnya berhenti juga. Bapak-bapak dari Pemda silahkan sampaikan. Saya bilang, teman saya itu harus sama maaf, Pak. Di kebetulan satu partai dengan saya dan kepala Bappenas, saya itu betul yang membangun Kuningan. Ini akses jalannya, jalan, Pak. Nanti ada Linggarjati, ada Kertajati. Tapi kalau itu jangan Pemdanya itu tidak peduli, ya Kuningan itu tetap tanam ubi jalan itu. Kan yang terkenal ubi jalan. Oh iya, cuma itu. Orang hebat-hebat Pak Jenderal Agung Gumelar. Ada siapa lagi hebat-hebat orang Kuningan? Hebat di Jakarta. Kuningannya tidak berubah. Hanya kita rubah semuanya. Siapa? Mari kita rubah Kuningan itu dimulai dengan semangatnya orang-orang HTI membangun sektor sektor wisata boleh masukin sama sektor pertanian ini. Apalagi saya ya, saya kira itu ya harapan saya. Saya kurang sehat juga paham ini, maaf ya, pagi-pagi saya tuh memaksakan diri ke Kuningan itu sebetulnya karena semangat aja. Jadi sekali lagi mungkin ada kesempatan nanti saya akan turun lagi ke Kuningan melihat potensi-potensi yang ada di sini. Nah, kita lihat ke Berdama, kita lihat ke Perhutani. Itu dulu kepala unit Perhutani menyampaikan pesan kepada saya, Pak, Bapak mau lihat tempat yang terbaik di Jawa Barat, akan bisa mengalahkan Kuningan. Lihat tadi Kuningan, potensinya ada di Perhutani. Bapak mau lihat kafe di atas bukit, di bawahnya kelihatan rumah, ada Pak. Ada air mengalir, Pak. Curug, ternyata Pak Dede tidak ada. Kalau KM ada satu yang sekarang diperlukan leadership, kepemimpinan untuk membangun Kuningan. Bapak lihat Azfar Anas di Banyuwangi. Banyuwangi itu ujung pulau ini tidak terkenal, Pak. Tapi begitu dia jadi bupati yang sekarang jadi menteri pendayaan para penegara, dia bilang Banyuwangi harus ada dalam peta. Dan dibuat apa? Festival pakaian. Ada festivalnya, ada bandaranya, ada sekarang terbang Banyuwangi di sana dulu nggak ada. Kenapa Banyuwangi hebat dan dia jadi menteri? Karena ada leadership, ada kepemimpinan. Saya pernah Kuningan tampil itu. Ayo kita balikkan. Dulu saya Pak, waktu wakil gubernur saya keluar dari cara berpikir linear yang itu ada birokrasi. Pak Gubernur orang birokrat, saya orang politisi. Kita bangun lapangan terbang Pak. Itu orang bilang, Pak, dibangun saja, disupport saja. Nah, saya harus di daerah yang bisa Kuningan, Ciamis, orang Cirebon semuanya bisa naik pesawat dekat. Orang Bandung juga masuk ke situ. Orang Bogor dekat ke Jakarta. Ini orang Kuningan dari Cirebon harus ke Solo aja, harus ke Tangerang. Itu membangun punya visi dan saya tidak diizinkan oleh Menteri Perhubungan yang namanya Pak Agung, teman saya. Tapi saya jalan sekarang ada.
Satu-satunya bandara yang biaya besarnya dari APBD, satu-satunya Jawa Barat, Pak. Karena di anak Jawa Barat tak perlu ada lapangan terbang. Tapi kita tunggu Solo, Jogja, 1 jam. Dua-duanya punya lapangan terbang internasional. Makanya Pranowo, Semarang bikin yang baru. Itu enggak. Jogja malah dibikin di Pulau Progo. Kenapa Jawa Barat nggak boleh? Saya paksakan. Saya dikritik, Pak, jalan aksesnya tidak ada. Itu masih ada. Tapi sekarang sebentar lagi jadi. Sekarang jemaah haji sudah berangkat. Sekarang yang menikmati masyarakat ditambah di Indramayu punya asrama hajinya, punya sekolahnya. Ayo Kuningan mau apa? Satu-satunya Kuningan harus kita menjawab, bangkitkan wisatanya. Punya Linggar Jati, punya gunung yang indah, punya katanya yang bagus, punya waduk dharma yang bagus. Dan itu perlu stakeholder yang bernama HKTI. Insya Allah saya kira HKTI yang ada. Mudah-mudahan saya kesini lagi HKTI-nya betul-betul bangkit. Saya kira demikian, selamat paham. Insya Allah saya kesini lagi dan saya memikir habis zuhur saya harus berangkat lagi 2 jam saya atau mungkin 2 jam lebih saya harus sampai ke Bandung lagi ke acara di Bandung. Saya kira demikian sambutan saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam buat semuanya dan saya mohon izin untuk nanti sekali waktu saya kesini lagi bapak-bapak jadi para pejabat sipil dan militer saya titip ya dari Kepala Kapolres, Pak Dandim, titip HKTI. Kalau ada masalah tegur aja Pak. Jadi ada masalah kalau paham itu nggak sehat, laporkan saya Pak. Jangan laporkan ke kejaksaan, kasih aja. Tapi karena apa bedanya nanti? Biar saya nggak gitu, supaya HKTI betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.